Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat mengajak kelompok Habib Ba'alawi dan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah untuk berdamai dan menjunjung ukhuwah Islamiyah. Diketahui, perseteruan kedua pihak terjadi karena perbedaan pandangan tentang asal-usul nasab dan status keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencuat ke permukaan. Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Ahyar mengatakan, perseteruan antara Habib Ba'alawi dan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah sudah memprihatinkan sampai terjadi kontak fisik. Sejak awal, kata dia, MUI sudah melakukan berbagai pendekatan agar perseteruan ini tidak meluas. Rafani pun mengakui, banyak dari komunitas keturunan orang Arab dan dari komunitas pesantren yang sepakat agar konflik ini selesai. Ya, jadi tentu saja ini sesuatu yang cukup memprihatinkan ya. Karena perbedaan pendapat, pandangan di antara mereka ini sudah meluas ke kemana-mana lah ya. Ya, kalau hanya sebatas dialektika dalam wacana gitu kan, adu pemikiran ya, mungkin malah bagus menurut saya. Tapi kalau sudah mengarah kepada konflik, apalagi konflik fisik ya, kemudian wacananya sudah saling menegasikan dengan bahasa-bahasa yang tidak sepantasnya lah ya gitu. Nah, ini tentu sudah memprihatinkan. Karena itu kami dari MUI dari awal melihat fenomena pertentangan Ba'alawi dengan PWI itu ya. Ya, kami sudah melakukan berbagai pendekatan agar tidak meluas ya, tidak menjadi gaduh terus gitu. Memang banyak yang datang ke kami, baik dari pihak bukan Ba'alawinya ya, dari komunitas keturunan orang-orang Arab, kemudian dari komunitas pesantren yang alhamdulillah mereka itu juga punya keprihatinan yang sama. Jadi walaupun berasal dari keturunan Arab, tapi kami tidak menghendaki perkembangan seperti ini, katanya gitu. Kemudian juga dari komunitas pesantren ya. Jadi ini bagaimanapun tidak ada menang, tidak ada kalah. Ini yang rugi adalah umat Islam. Nah, itu kan bagus ya. Karena itulah makanya kami udah beberapa kali menghimbau kepada masyarakat ya. Jadi terutama masyarakat yang ya sebut saja masyarakat yang pemahamannya masih agak kurang, yang kadang-kadang dengan mudah terprovokasi gitu ya. Jadi saya kira jangan terlalu cepat ikut-ikutan gitu ya. Biar saja soal ini menjadi wacana dalam pemikiran gitu kan, sehingga ada dampak positifnya itu mengasah pemikiran gitu kan. Kalau memang itu hasil penelitian pemanya kan, orang bisa terpanggil kembali untuk melakukan penelitian lagi kan gitu. Tapi kalau sudah masuk ke area publik yang luas, apalagi fisik, karena ini fisik kan udah pernah terjadi ya. Nah, ini yang oleh kami dihimbau jangan sampai terjadi, karena tadi yang rugi itu bukan siapa-siapa. Pertama umat Islam sendiri. Ini bisa menjadi bukti bahwa umat Islam itu susah bersatu ya. Jadi faktanya bertengkar terus gitu. Yang kedua ya jelas bangsa kita ya, bangsa Indonesia, negara kita, negara Indonesia, karena bagaimanapun Indonesia kan mayoritas umat Islam. Kalau umat Islamnya pecah ya akan berpengaruh pada stabilitas nantinya gitu. Nah, itu yang kami selalu ya menghimbau itu. Yang kedua, ya kepada elit-elit juga ya bisa menahan diri lah untuk jangan sampai menyampaikan statement-statement yang provokatif ya, baik yang pro kepada Ba'alawi maupun yang pro kepada sebut saja orang yang berseberangannya gitu ya. Jadi saya kira kalau elit itu, tokoh itu kan akan dengan mudah nanti diikuti oleh masyarakat awam. Gitu. Jadi itulah oleh kami juga dihimbau, udahlah jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang
bahkan memperkeruh suasana gitu. Justru dalam pandangan Islam ya, dalam Islam tuh ada dalam Al-Quran tuh ya, surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jadi kalau ada yang umat Islam tuh bertengkar, apalagi sampai berkelahi gitu ya, islahkan, damaikan gitu. Itu menjadi landasan. Fa aslihu bainahuma. Jadi islahkan keduanya itu. Gitu. Siapa yang mengislahkan? Ya kita-kita, pemerintah, kemudian tokoh-tokoh, para ulama gitu. Jangan malah memperkeruh suasana, memprovokasi sehingga konflik itu maka bahkan lebih meluas lagi gitu. Nah, jadi semangat yang dibawa oleh MUI itu semangat mengislahkan, mendamaikan. Ya, itulah Islam sebetulnya. Misi Islam yang utama itu adalah membawa perdamaian, gitu kan. Kemudian mendamaikan umatnya, ya apabila mereka terpecah gitu. Pecah gitu. Nah PKI ini kan udah berjalan agak lama gitu konfliknya. Nah, bagaimana sih cara membangun kembali ukhuwah Islamiyah di tengah kondisi yang saat ini sudah kayak terpolarisasi gitu Pak Kiai? Ya, saya kira bisa lah ya, tetap bisa. Asal dari kedua belah pihak itu memang ada itikat baik, ya. Memang idealnya kalau menurut kami itu ada tokoh, ya. Ada tokoh di kalangan umat ini, ulama karismatik, ulama besar, turun gitu. Biasanya di kalangan umat itu kalau sudah turun tokoh karismatik ya, itu ada kemauan untuk tunduk gitu ya. Nah ini kan saya melihat ini belum ada yang muncul. Belum ada, malah kecenderungannya di sebelah sini tokoh-tokohnya juga tetap mendukung ini, di sebelah sini tokohnya juga tetap mendukung gitu. Itu yang belum ditemukan gitu. Okay. Kan itu. Nah pakai dalam konteks sosial saat ini bagaimana cara mendidik masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan narasi-narasi adu domba yang ramai sekali di media sosial, Pak Kiai? Pertama ini ya, literasi medsos ini penting ya, mutlak menurut saya, karena ini medsos ini ya memang kalau digunakan secara bertanggung jawab itu faedahnya besar. Tapi kalau digunakan secara tidak bertanggung jawab, maka yang muncul kemadaratannya itu. Celakanya orang lebih banyak ya menggunakan medsos itu secara tidak bertanggung jawab. Nah ini bahaya gitu ya. Karena orang di medsos kan merasa bebas. Tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang tulisannya mengedit ya, ucapannya yang melurus kan nggak ada. Bebas aja, itu salah satu kelemahan. Karena itu menurut saya ya literasi medsos itu penting. Nah MUI sudah melakukan itu. Ya, itu udah tahun berapa kami mengeluarkan fatwa. Fatwanya itu judulnya hukum ya dan penggunaan media sosial gitu. Dan ini di internal kami terus saja disosialisasikan gitu. Gitu. Agar masyarakat tidak mudah percaya juga dengan informasi yang ada di media sosial. Makanya itu Kementerian Komdigi sekarang. Komdigi. Saya kira itu tantangannya di situ. Sejauh mana mereka berhasil memberikan literasi yang tepat pada masyarakat gitu. Karena ada wacana-wacana membatasi anak menggunakan HP itu udah cukup bagus menurut saya. Di Australia aja anak SMA belum boleh membawa HP ke sekolah. Itu Australia. Gitu. Anak SMA, Pak. Di kita jangankan SMA, TK aja udah bawa HP, udah disuguhin HP gitu. Oke. Nah, apa mungkin pesan damai dari Pak Kiai atau dari MUI untuk umat Islam agar tidak terjebak dalam konflik horizontal yang justru akan merugikan umat seperti yang disampaikan tadi? Iya, jadi kalau mereka punya kesadaran keagamaan yang baik ya, yang tepat. TK aja udah bawa udah disuguhin HP gitu. Oke. Nah, apa mungkin pesan damai dari Pak Kiai atau dari MUI untuk umat Islam agar tidak terjebak dalam konflik horizontal yang justru akan merugikan umat seperti yang disampaikan tadi? Iya, jadi kalau mereka punya kesadaran keagamaan yang baik ya, yang tepat.
innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ya, jadi orang beriman itu, orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya, fa aslihu baina akhwaikum. Jadi ya damaikanlah, islahkanlah gitu. Atau orang-orang beriman itu kecenderungan hidupnya itu damai gitu. Tidak suka pertengkaran. Itu masih di surat Al-Hujurat juga itu. Gitu ya. Nah, karena itu ya MUI menghimbau ini di Indonesia ini kan sangat beragam ya aliran-aliran keagamaan ini. Dari mulai ormas-ormas, mazhab segala macam kan ada. Cobalah ya, itu kan yang dipesankan tadi dari Quran tuh. Coba pegang semua itu, berangkat dari ayat itu ya. Sosialisasikan kepada umat masing-masing gitu. Kalau di MUI itu udah ada panduan ya. Kita hidup ini kan di tengah keberbedaan. Tapi di tengah keberbedaan ini justru bagaimana kita bisa hidup harmoni, bisa hidup rukun gitu. Itu udah ada pedomannya di MUI itu. Gitu. Nah, itu ada fatwa yang disebut taswiyatul manhaj namanya. Iya, jadi penyamaan pola pikir keagamaan. Intinya tuh kalau boleh dijelaskan oleh saya tuh, jadi adanya perbedaan pendapat dalam beragama ini itu niscaya ya dalam Islam tuh, karena di Islam itu kan ada ijtihad ya. Ijtihad itu dimungkinkan berbeda-beda. Nah, sekarang gimana mensikapi keberbedaan itu ya? Pertama toleransi kita. Itu toleransi. Jadi toleransi itu sebelum kepada umat lain di internal dulu. Kan itu makanya di Islam tuh kan ada istilah ukhuwah Islamiyah. Kemudian nanti setelah itu meningkat jadi ukhuwah insaniyah, kemanusiaan. Kemudian setelah itu nanti ada ukhuwah watoniyah, kebangsaan. Kalau tiga itu ya berjalan, waduh indah hidup ini. Gitu. Pak Kiai, terakhir Pak Kiai, apa langkah-langkah yang perlu diambil oleh penegak hukum dalam hal ini Polri gitu untuk meredakan ketegangan kedua kubu tersebut? Ya, jadi pertama ya tentu saja ya penegakan hukum itu harus harus tegas ya bagi mereka yang sudah betul-betul melanggar dan dibuktikan pelanggarannya itu, tegakkan itu hukum di situ. Tapi kan sebelum itu juga ada apa istilahnya itu ya, sosialisasi ya. Sosialisasi pada masyarakat agar masyarakat itu punya kesadaran hukum yang baik gitu. Jadi jangan sekali-kali hukum itu menjadi alat apapun lah, kecuali alat menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau hukum sudah jadi alat politik umpamanya, alat kekuasaan gitu ya, udah mulai itu. Jadi jadikan hukum itu sebagai alat mencari kebenaran dan juga menegakkan keadilan. Saya kira itu. Siap.